This is Smakda Class. Let's talk and relax. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita kembali lagi di podcast dengan tampilan yang sedikit baru karena ada tambahan beberapa. Mudah-mudahan ini lebih ceria, ada warna biru, ada warna putihnya. Pada kali ini kita sudah ada tamu dari mungkin sudah lama sekali di SMK 2. Mungkin dari awal dibangun SMK 2 sepertinya sudah ada di sini. Sejak saya apalagi pada saat saya menjadi murid ya, pasti beliau berada di sini gitu, jadi guru saya. Silakan diperkenalkan Pak Supri. Silakan Pak Supri. Oke, terima kasih Mas Fajar. Hari yang berbahagia buat saya untuk yang kesekian kali bisa memperkenalkan diri pada semuanya ya. Saya terlahir di daerah pegunungan di Desa Karangdengsa, Kecamatan Karangdengsa, sekitar 50 tahun yang lalu. Dan saya sekolah dasar di sana, dan sekolah menengah pertama di sana, kemudian sekolah menengah lanjutan atas turun ke bawah ke kota Sari. Ya, semuanya itu lancar-lancar saja. Kemudian setelah itu saya meneruskan ke perguruan tinggi IKIP Negeri Semarang, mengambil jurusan pendidikan olahraga. Alhamdulillah selesai pada tahun 1995. Sudah lama sekali itu Mas. 95 selesainya. Saya baru lahir Pak. Baru lahir ya. Iya, saya sudah selesai kuliah tapi merasa belum dewasa mungkin ya. Setelah itu saya masih melanjutkan aktivitas dengan mengabdi di sekolah di SMK Muhammadiyah Bukit Sari, kemudian melanjutkan di SMK YPT Purbalingga 1, kemudian mengikuti seleksi CPNS, alhamdulillah diterima pada tahun 2004. Jadi pada awal-awal SMK Negeri 2 aktivitas iya. SMK 2 itu mulai 2003. Masih bergabung dengan SMK 1. Masih bergabung pada tahun pelajaran 2002-2003. Nah, setelah itu ya betah sampai sekarang. Iya. Sudah menikmati segala suasana dan kondisi di SMK 2 Purbalingga. Sudah menetap di sini ya Pak. Iya, sudah terpatri ya Pak. Terpatri. Sudah merasa ini menjadi tugas hidup saya, aktivitas saya di Smakda tercintai. Iya. Gitu Mas. Siap. Ya, beliau memang sudah sangat lama di sini, dan saya pun melihat galeri foto di suatu tempat. Saya melihat fotonya Pak Supri dengan beberapa guru yang lainnya, ada Purini dan sebagainya, masih muda. Ya belum ada sudah ada kumisnya ya? Sudah ada kumisnya. Belum tebal kali ya? Belum tebal. belum dipupuk mungkin. Iya, ya. belum dipupuk. Tapi memang sudah ada kumisnya. Iya. Baik, selanjutnya Pak Supri, untuk kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat penting untuk sekolah kita, yang akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk siswa, untuk guru, untuk semuanya, untuk masyarakat bahkan sangat bermanfaat, yaitu program dari sekolah. Mungkin Pak Supri akan lebih paham untuk menjelaskan program ini. Silakan Mas Supri, seperti apa? Sesuatu yang baru ya itu ya, Iya. berarti ya. Tapi sebetulnya secara realitas sebetulnya itu sudah lama sebetulnya. Sudah direncanakan lama ya? Sudah lama kita inginkan ya, cuma mungkin penetapannya baru-baru ini saja. Hai. Karena program sekolah itu namanya program sekolah Adiwiyata. Ya, Mas. Karena program sekolah Adiwiyata ini baru dimunculkan di tingkat kementerian itu sekitar masih tahun sekitar 2013-an. 2012 itu ya. Kemudian 2017 sudah diturunkan peraturan pemerintahnya untuk pelaksanaannya. Jadi belum lama ini. Ya. Tapi sebetulnya jiwanya sudah lama ini sebetulnya. Jiwanya sudah lama. Karena
sekolah Adiwiyata sendiri itu menginginkan bahwa di lingkungan sekolah itu tercipta suasana pembelajaran yang sangat kondusif dari segala sisi. Dari segala sisi. Ya, dari segala sisi. Kalau dilihat dari Adiwiyata sendiri itu kan Adi itu besar. Iya. Wiyata itu tempat mencari ilmu. Iya. Jadi diharapkan di situ di sekolah itu menjadi tempat mencari ilmu yang besar, yang agung. Nah, yang agung ini apa artinya? Yang agung ini artinya di dalamnya suasananya nyaman, suasananya berkarakter, suasananya berderajat gitu ya, suasananya membuat orang betah, sehingga menjadi agung sih. Karena ukuran agung itu memang ya sekolahnya besar. Terus orangnya berjiwa besar, siswanya berkarakter besar dan sebagainya. Jadi dengan sekolah Adiwiyata ini diharapkan suasana pembelajaran sangat nyaman, suasana pendidikan kepada anak tentang karakter, pembiasaan dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang berkelanjutan. Ya, dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 kemudian diharapkan sampai menjadi alumni pun mereka menjadi orang yang punya pembiasaan yang bagus tentang Adiwiyata ini. Sekitaran itu mas, sekolah Adiwiyata itu. Oke. Baik Pak, untuk menjadi sekolah Adiwiyata itu kan membutuhkan pasti banyak persiapan, kemudian harus mencurahkan tenaga yang banyak, pikiran, ide-ide dan sebagainya. Kenapa mau repot-repot seperti itu Pak? Padahal ini kan bukan wajib gitu. Iya ya. Sekolah lain tidak juga gitu lah. Kalau dipikir-pikir yang tua-tua kasihan ya. Karena harus sampai harus fokus, membutuhkan tenaga yang banyak dan sebagainya, fokus konsentrasi yang banyak tentunya. Tapi itulah hukum di dunia mas. Di sekolah yang kita inginkan menjadi sekolah Adiwiyata memang harus banyak pengorbanan. Nah, pengorbanan ini salah satunya di titik persiapan. Persiapan ini saya rasakan sungguh luar biasa. Artinya saya harus secara personal menggandeng teman-teman yang menjadi teman kerja nantinya. Kemudian harus menggandeng dunia luar yang memang ikut menjadi instansi penopang suksesnya Adiwiyata. Kemudian ada berbagai pihak yang tentunya berkaitan dengan Adiwiyata ini. Apalagi nanti teman-teman guru ya, teman-teman karyawan dan sebagainya itu, wah itu saya harapkan menjadi pendukung yang luar biasa tentunya. Karena tanpa beliau-beliau, tanpa mereka semua, saya yakin bisa saja nampak ada tapi tidak berkarakter, tidak punya ruh Adiwiyata. Karena harus ditopang oleh seluruh warga sekolah yang tentunya di tingkat persiapan ini memang sangat diperlukan pemahaman-pemahaman. Jadi kenapa saya bersemangat gitu ya, kayaknya di sekolah Adiwiyata ini nanti kalau sudah berjalan teman-teman juga senang itu, siswa juga senang, orang tua wali begitu hadir di sekolah pasti senang, merasa anaknya di sekolah kan di sini itu berkarakter, punya kebiasaan yang baik dan sebagainya. Ya, persiapan itu saya dan teman-teman menempuh dengan banyak sekali waktu dan cara. Kalau secara waktu otomatis kita harus menambah waktunya untuk memperhatikan langkah persiapan kita sudah sampai di mana, apa yang harus dipersiapkan. Ya, kalau secara kesempatan kita harus cepat mengambil kesempatan karena di sekolah Adiwiyata ini kita harus bergerak secara kompleks. Artinya tidak mungkin orang memikirkan hanya sisi tamannya saja. Orang memikirkan sisi greenhouse-nya saja. Itu enggak seperti itu. Karena persiapan harus dilakukan secara konkret, secara kompleks
dari sisi administrasi maupun sisi pergerakan. Ya, seperti itu Mas. Kira-kira yang secara simpel dapat saya jelaskan di tahap persiapan. Oke. Itu persiapan ya Pak. Kemudian planning realnya untuk SMK 2 itu seperti apa Pak? Tadi kan disebutkan tadi ada greenhouse, kemudian ada taman-taman gitu ya. Sebenarnya yang sudah direncanakan itu yang seperti apa Pak? Biar semuanya tahu, oh ini saat ini memang belum gitu ya. Mungkin sudah ada yang sudah mulai gitu ya Pak, yang di depan ruang guru dan sebagainya. Tapi yang belum dimulai gitu ya, yang saat ini masih belum dimulai, kemudian yang sedang berjalan itu apa saja sebenarnya? Oke. Ya, rencana sebetulnya banyak sekali ya, tapi di plot-plot besarnya nanti kita kan punya semacam pokja gitu. Jadi harus berkiblat di sana. Rencana besar kita di sekolah Hadiwiyata nantinya nanti akan terwakili di kegiatan-kegiatan program pokja. Misalnya pokja pertama itu tentang kebersihan dan kesehatan. Jadi nanti sekolah Hadiwiyata itu harus direncanakan apa sih aktivitas kebersihan dan kesehatannya. Kalau kebersihan misalnya ada Jumat bersih, jalan-jalan gitu yang untuk semuanya kita lupakan gitu ya. Kemudian kalau kesehatan sama, saat kita Jumat bersih kita harus ada aktivitas olahraga mungkin di sana, aktivitas senam bersama. Ya. Bapak Ibu guru mungkin kita aktifkan lagi untuk senamnya, makan bubur bersama, itu menjadi aktivitas kesehatan. Kemudian di pokja berikutnya misalnya pokja ada composting dan greenhouse. Misalnya itu ya. Jadi di sana nanti sekolah kita yang Hadiwiyata itu harus memiliki greenhouse. Ya, kalau bahasa kita rumah hijau lah ya. Rumah hijau itu rumah yang di dalamnya dikembangkan, kemudian dibentuk supaya tanaman-tanaman yang berfungsi bagi manusia. Di sana ada tindakan yang berkelanjutan. Misalnya untuk dipajang, kemudian untuk dikembangbiakan. Jadi itu ada pusatnya. Ada pusat-pusat pengembangannya, ada pusat-pusat pembentukannya. Supaya tanaman ini nanti akan semakin banyak dan membuat manusia lebih segar, lebih sehat dan sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi nanti sekolah kita nanti diharapkan kita akan rencanakan ada greenhouse-nya, ya, ada compostingnya. Composting itu nanti sangat berguna karena di sekolah kita itu ternyata banyak bahan-bahan yang bisa dijadikan untuk aktivitas composting. Ya, seperti ada banyaknya yang tiap pagi kita saksikan ya, daun-daun yang disapu mencarak kita bisa jadikan composting. Kemudian sisa-sisa produk di peternakan, di perikanan, di APHP, itu sebetulnya di sana ada sisa-sisa limbah-limbah yang bisa dijadikan untuk composting. Nah, kalau itu terjadi, nanti kita memang menjadi sekolah yang peduli dengan sampah, peduli dengan sisa-sisa atau limbah-limbah yang kita manfaatkan menjadi barang berharga. Nah, itu menjadi salah satu ciri bahwa Hadiwiyata sudah berjalan di sekolah ini. Ya, itu. Kemudian rencana yang lain kita juga akan mengembangkan penangkaran burung. Sudah ada kandangnya ya Pak? Kandangnya sudah disaksikan oleh teman-teman di sana. Nanti tinggal mengisinya mungkin ya, kemudian menyeting lantainya supaya lebih menjadi tempat yang layak hidup bagi burung yang di situ. Jadi itu dikembangkan juga nanti bagaimana dengan hadirnya penangkaran burung di situ akan menjadikan suasana kita, sekolah kita menjadi seperti alami. Ada suara burung yang berkicau, kemudian anak-anak juga masih bisa melihat, oh ini burung jenis apa, ocehan atau apa dan sebagainya. Burungnya seperti ini, tidak hanya lihat mungkin di televisi atau di tayangan, tapi ada realnya di situ. Kemudian termasuk kita melihara ayam dan sebagainya, itu pemandangan real yang harus diciptakan supaya
warga sekolah itu merasa dekat dengan makhluk lain, dan itu menjadi warna sekolah kita untuk memperoleh rekreasi ketenangan ya. Kalau orang yang suka burung, suka ayam, itu melihat dia merasa sudah rekreasi. Ya. Oh, ayamnya bagus, bunyinya bagus, bunyinya bagus, bunyinya bagus. Itu sudah menciptakan suasana yang nyaman otomatis. Ya. Kemudian ada rencana lagi, kita juga akan misalnya melakukan program pelatihan dengan mungkin kita mendatangkan pelatih dari luar tentang adiwiyata gitu ya, tentang misalnya tentang bagaimana cara mengelola sampah rumah tangga, kemudian bagaimana cara membudidayakan mungkin burung, budidayakan ikan yang jenis ikan hias dan sebagainya. Itu kan butuh pelatihan pendek yang mungkin teman-teman guru atau siswa kita memang tertarik di dunia itu. Nah, itu membuat suasana pembelajaran untuk mendukung perbaikan lingkungan tercipta di sana. Seperti itu. Jadi kemudian ada lagi rencana kita ini bahwa sekolahan kita itu nanti menjadi sekolah yang mampu membina untuk sekolah-sekolah jenjang di bawah. Ini jadi percontohan ya. Kemudian jadi piloting begitu sekolah-sekolah lain. Saya kira itu beberapa rencana Mas yang mungkin itu perjuangan yang sangat hebat ya, perjuangan yang sangat berat, dukungan yang tinggi, kemudian persetujuan leader-leader yang mumpuni begitu, supaya itu secara bertahap terrealisasi sehingga pada saat masanya nanti bisa dinikmati secara bertahap, maupun mungkin saat kita mengikuti penilaian adiwiyata juga sudah oke begitu. Begitu Mas. Oke, siap Pak. Oke, banyak sekali, dan itu pun belum semua ya Pak. Ya, belum semua. Ya, masih banyak sekali yang belum, ya mungkin tidak bisa kita bahas semua gitu karena durasinya gitu. Tapi mungkin tambahan ya Pak. Untuk yang sudah ada di depan itu adalah taman. Di depan ruang TU itu kan memang ada taman, kemudian ada airnya, kemudian akan diisikan. Dan air ikan itu berasal dari sungai. Nah, air sungai dimanfaatkan untuk ikan. Nah, itu kan salah satu pemanfaatan. Artinya semuanya kalau bisa kita manfaatkan. Air AC pun yang keluar kita manfaatkan gitu. Iya. Jadi sampai seperti itu gitu. Kemudian ada lagi penanaman pohon, karena mungkin kita perlu penghijauan lagi untuk SMK 2. Betul Mas. Karena katanya berapa jumlah pohonnya Pak? Minimal untuk ini Pak. Iya. Jadi intinya memang sekolah adiwiyata nanti itu di samping secara intern dia mapan sebagai sekolah yang sangat nyaman untuk digunakan belajaran, jadi dia pun harus memanfaatkan dan bekerja sama dengan lingkungan sekitar. Jadi misalnya air yang mengalir di luar harus kita manfaatkan, bisa masuk ke sekolahan. Secara skala besar kan memang dari dulu kita sudah memanfaatkan jurusan perikanan ya. Tapi selain itu juga nanti harus dimanfaatkan karena ciri khas kita sekolah agrobisnis ya. Ciri khasnya dekat-dekat dengan adanya air gitu. Jadi nanti semua parit akan dikondisikan supaya ada aliran yang mengalir. Artinya berarti kita sudah memanfaatkan aliran sungai yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita. Ya, yang itu sudah menjadi tanda bahwa kita juga sudah bekerjasama dengan lingkungan sekitar, ya sudah memanfaatkan itu. Kemudian nanti malah ini Mas, jadi parit-parit yang dialiri air dari sungai di luar itu, nanti di dalam nanti kita coba untuk memelihara ikan hias juga. Mungkin jenisnya bisa nilam, bisa ikan hiasnya bisa koi, terus ikan mujair yang warna-warni itu ya, dan ikan-ikan konsumsi mungkin masih bisa juga. Nanti Bapak Ibu guru mungkin kalau bayangan indah saya itu di depan ruang guru nanti ada parit yang di situ ada ikan-ikan mungkin terapi bisa ya. Guru yang pengen terapi ikan nanti tinggal masukkan kakinya atau tangannya ke situ, jadi terapi mungkin waktu senggangnya gitu supaya
menurunkan tingkat stresnya beberapa persen. Setelah beraktivitas pembelajaran di sekolah kan banyak tekanan lah ya. Kalau dengan terapi mungkin ada agak sedikit happy gitu. Selain itu nanti tanaman-tanaman toga juga harus kita kembangkan. Tanaman-tanaman toga itu yang bahasa Jawanya empon-empon. Empon itu nanti kita akan kembangkan supaya di sekolah kita ternyata memperhatikan tradisi bahwa tanaman obat ini memang dikenalkan pada warga sekolah bisa membantu kita untuk mengatasi kesehatan, gangguan kesehatan dan sebagainya. Ya, kayak sepele saja misalnya kita badannya linu-linu habis aktivitas itu kan bisa kita ambil serai atau kamijara itu ya, kita padukan dengan kunir yang diparut dengan jahe yang diparut, kemudian kita godok. Sederhana sekali itu, hanya serai, kunir, jahe diguduk, terus godokannya nanti airnya disaring, diminum, itu menjadi obat untuk menghilangkan bencana. Simpel sekali, tapi kita kenalkan bahwa itu menjadi perhatian kita tentang lingkungan kita. Tempat yang kemudian ada lagi nanti kita harus juga bekerja sama dengan sekitar. Misalnya di sebelah utara kita ada jalan raya yang di situ kadang-kadang kotor. Kita kan menggerakkan beberapa unit kader adiwiyata untuk bekerja sama dengan warga sekitar saat ada acara kerja bakti. Kemudian di sebelah selatan sekolah kita ada parit yang mengelilingi tembok itu. Itu saya lihat masih banyak rumput-rumput yang liar, yang kotor. Nanti kita akan saat mungkin Jumat bersih kita akan mengerahkan kader adiwiyata mungkin kelas tertentu untuk membuat itu semua kelihatan rapi bersih, sehingga sekolah saat dilihat dari luar itu juga bersih. Tadi dalamnya sudah adiwiyata bersih, tapi luarnya masih bahasa kitanya rumput gitu kan nggak enak gitu. Artinya secara fungsi itu kita hanya mampu ke dalam dan tidak mampu keluar. Di arahnya ke sana masalah. Seperti itu bayangan sederhananya gitu ya. Jadi manfaatnya tidak hanya untuk di dalam sekolah tapi juga di luar sekolah ya. Mungkin belum lagi ada pelatihan, mungkin ketika di sini sudah jadi pelatihan mungkin dari taman obat atau magotnya yang mungkin akan kita kembangkan. Kita kasih pelatihan kepada kelompok pertanian mungkin gitu. Itu adalah salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat. Kemudian tadi ada kader adiwiyata, Pak. Ya, itu seperti apa Pak kadernya, Pak? Kalau kader sebetulnya kita pengen di semua aktivitas sekolah kita itu yang menjadi istilahnya ujung tombak ya, Mas. Jadi semua kegiatan yang punya ujung tombak nantinya itu akan berjalan kalau ada ujung tombaknya tadi. Kalau dia adiwiyata nanti ini ujung tombaknya itu yang dinamai dengan kader adiwiyata. Artinya ada tim-tim atau divisi-divisi yang bergerak langsung setiap harinya atau setiap tempo waktu tertentunya yang menjadi penggerak di aktivitas yang harus adiwiyata. Contoh, nanti misalnya Jumat bersih nanti ada misalnya kita tentukan acara Jumat bersih minggu pertama misalnya itu membersihkan seluruh selokan. Untuk membersihkan seluruh selokan ini kan mengikut sertakan semua warga sekolahnya. Nah, kalau kita nanti tanpa komando maka kegiatan ini mungkin akan kacau balau ya, tidak teratur dan sebagainya. Maka kita akan menempatkan titik-titik di sebuah selokan itu dengan hadirnya kader adiwiyata itu. Dan mereka mungkin akan memberi contoh, mengarahkan, kemudian mungkin tentunya lebih sergap ya dari yang lain supaya aktivitas pembersihan selok itu lebih maksimal. Seperti itu. Kemudian ada kegiatan lagi mungkin saat kita mau melakukan kemah bakti di luar. Kemah bakti ya. Maka seluruh kader adiwiyata ini nanti akan menjadi contoh perilaku maupun kerjanya di lokasi kemah bakti ini. Seperti itu. Nah, untuk pembentukannya itu secara aturan itu memang 10% dari
siswa Ya, itu kita jadikan kadewiyata sekitar 160 berarti. 160 orang itu. Jadi itu diharapkan akan menjadi titik-titik keberhasilan untuk kontinuitas kegiatan sekolah dewiyata. Dan kita harapkan dengan adanya kader itu nanti akan menjadi penyambung informasi dan seluruh kegiatan untuk semua warga sekolah, terutama siswa yang lain. Siswa yang lain. Ya, kalau di kelas itu nanti ada kader beberapa orang, otomatis kan mereka minimal mendengar informasinya kegiatan ini nanti akan dilaksanakan apa. Ya. Kemudian tadi lupa sedikit untuk pohon yang diharapkan menjadi simbol kerimbunan di sekolah kita di batasan aturan itu langsung 10% dari jumlah warga sekolah. Jumlah Kalau warga kita sekolah. Siswa kemudian guru kan ada 1.800-an ya. Iya. Sekitar itu. Nah kalau 10%-nya kan berarti 180-an. Pohon yang diharapkan di Wiyata sebagai hutan mini itu termasuknya itu pohon yang berakar dan mampu berkayu, kemudian mampu menahan erosi serta menjaga ketahanan air. Oh, iya. Jadi itu dikategorikan pohon yang besar-besar. Pohon yang besar-besar. Artinya pohon yang bisa menjadi besar. Itu minimal 10%. Ya. Kalau secara aturan sirkulasi kebutuhan O2 dan pembuangan CO2 memang standarnya satu orang satu pohon. Satu pohon. Itu standar. Standar ya. Untuk kebutuhan kita nanti tentunya kita akan menambah jumlah pohon yang harus kita tanam di lingkungan sekolah kita. Karena saya baru mengamati jumlahnya standar kita sudah ada. Cuma nanti kita harus menambahnya supaya sekolah ini kebutuhannya akan lebih tersuplai dengan maksimal ya. Karena di sekolah kita kan ada unit produksi di TKM itu yang bengkelan. Otomatis banyak sekali mengeluarkan CO2. Ya, asapnya. Harus diantisipasi dengan adanya jumlah pohon yang lebih banyak. Gitu Mas. Ya, oke. Begitu banyak yang harus kita lakukan, yang harus kita persiapkan, dan ini kita lakukan bersama, gitu ya. Ini dimulai daripada akarnya sebenarnya. Ini kan akarnya adalah semua warga SMK 2 Purbalingga gitu. Tidak terkecuali. Jadi semuanya harus memiliki rasa yang sama gitu. Bahwa kita perlu adiwiyata gitu. Kenapa? Karena ada keuntungannya gitu ya, Pak. Keuntungannya salah satunya adalah kita bisa memberikan eduwisata kepada anak-anak, kepada guru-guru juga, karyawan. Belum lagi adik-adik kita yang mungkin dari jenjang yang di bawahnya gitu, bisa eduwisata ke sini gitu. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi gitu ya, Pak. Amin. Ya. Kemudian terakhir, harapan Pak Supri ya, atau apapun yang ingin Pak Supri sampaikan, ini terakhir silakan. Ya, harapan banyak sekali ya. Harapan di awal di tahap persiapan ini tentunya saya pengen teman-teman guru dan warga sekolah itu paham bahwa adiwiyata bukan sesuatu yang harus kita adakan, tapi itu menjadi kebutuhan kita. Harapan saya itu, sehingga harapannya ya mendukung lah. Artinya ini kalau saya ajak ngobrol, ada yang pengen ngajak ngobrol tentang adiwiyata, disambut dengan baik, kemudian saya harapkan keluar idenya teman-teman itu. Saya yakin teman-teman itu banyak sekali yang orangnya itu dia ya open sama kebersihan, sama tanaman, sama pembiasaan anak di sekolah itu banyak sekali. Teman-teman itu rata-rata pintar-pintar. Tapi saya harapkan mereka betul-betul mendukung untuk kita semua, untuk kita semua demi kenyamanan kita semua. Kemudian harapan kedua ya nanti kalau ada informasi apapun tentang sesuatu yang bisa memajukan adiwiyata, ya sampaikanlah ke tim adiwiyata supaya kita bisa bergerak lebih solid, lebih valid, ya. Kemudian nanti harapan ketiga saya kalau ada semacam bukan pembebanan sebetulnya, tapi keikutsertaan teman-teman seluruh warga sekolah di aktivitas adiwiyata ya
semangat lah gitu ya. Iya. Semangat artinya dengan kita semangat, guru-guru semangat, dengan karyawan semangat, siswa itu akan merasakan Iya. bahwa itu yang sudah sepuh-sepuh saja gitu masih semangat, apalagi saya yang masih Iya. muda. Siswanya kan begitu. Ah, Terus yang berikutnya, saya mohon dukungan yang kuat dari top leader di sekolah ini. Artinya dari kepala sekolah, dari KKS, dari komite terutama juga itu, kemudian dari KPK itu betul-betul mendukung terciptanya sekolah ini. Supaya semuanya saya yakin akan mendapatkan manfaat. Insya Allah. Amin. Kemudian yang lain, jangan lihat saya atau tim saya itu sebagai personil adil. Lihatlah bahwa kami itu ingin bersama-sama dengan warga sekolah semua untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, yang berkarakter, yang punya pembiasaan yang bagus, kemudian menjadi sekolah yang betul-betul di dunia ini menjadi tempat yang nyaman untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Yeah. Saya kira itu Mas masih banyak lagi, tapi saya kira itu waktu yang sangat banyak untuk menjelaskan semuanya. Ini bertahap saja Pak. Ya, kita bertahap Kapan-kapan saja. kita sampaikan lagi. Oke, ya Mas. Oke, ya mungkin itu saja. Pak Supri, terima kasih sudah datang kemari, sudah meluangkan waktunya. Kemudian teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, terima kasih. Itu tadi adalah podcast bersama Pak Supri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. This is Smackja Class. Let's talk and relax.